Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita dipertemukannya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran ilmu fikih walaupun secara online. Baik, materi sebelumnya adalah tentang penyembelihan binatang. Dan pada hari ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kurban dan akikah. Baik, adapun pengertian kurban, kata kurban berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah koruba yakrobu kurban atau kurbanan. Digarisbawahi yang kalimat kurban, yang mana kurban tadi berasal dari bahasa Arab, asal katanya yaitu koruba yakrobu kurban, yang mana artinya adalah pendekatan diri atau mendekatkan diri. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah syariat Islam atau menurut syara, arti kurban itu adalah penyembelihan binatang ternak. Jadi tidak sembarang binatang yang disembelih, terkhusus adalah yang disembelih binatang ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi binatang yang disembelih ada syaratnya, kemudian dilaksanakan pada waktu tertentu dan ada hari-hari tertentu, hari dan tanggalnya yang dikhususkan atau yang ditentukan. Tujuan niatnya apa? Menyembelih binatang tadi dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kurban pula adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama lain kurban ada namanya disebut juga dengan udhiyah. Nah, itu artinya kurban. Kemudian apa dalilnya kurban? Yaitu surah Al-Kautsar. Dalil perintah berkurban surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu ya Muhammad nikmat yang banyak. Apabila seseorang mendapatkan nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Jadi hukum orang yang berkurban, menyembelih hewan kurban, hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah muakkad bagi umatnya Nabi Muhammad. Tapi untuk Nabi, hukum berkurban untuk Nabi Muhammad adalah wajib
sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin bikum, yang artinya diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak wajib atas kamu. Jadi hukum berkurban itu wajib bagi Nabi Muhammad dan sunnah bagi umatnya Nabi Muhammad. Sejarah singkat perintah kurban. Yang mana perintah kurban ini adalah berawal saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam, melalui mimpi pada malam ke-8 bulan Dzulhijjah, yang mana mimpi tersebut disampaikan kepada putranya yaitu Ismail, dan di luar dugaan jawaban Ismail sangat mengagetkan. Kenapa? Karena rela dirinya disembelih sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail yakin apa yang datang dalam mimpi ayahnya, karena ayahnya itu adalah seorang nabi dan rasul, itu adalah benar. Karena mimpi yang datang dari Allah kepada nabi dan rasul itu benar-benar datang dari Allah, yaitu berupa wahyu. Peristiwa perintah kurban ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah As-Saffat ayat 102, yang berbunyi artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Saat pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Yaitu menyembelih putranya, yakni Ismail. Hari ke-10 tersebut dikenal dengan sebutan hari nahar. Jadi hari 10 itu disebut dengan hari nahar, yang artinya adalah hari menyembelih. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan perintah menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kambing sembelihan. Berdasarkan peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana setiap tanggal 10 Dzulhijjah ini menjadi sunnah bagi umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih hewan kurban. Baik, selanjutnya kapan waktu penyembelihan kurban? Adapun waktu penyembelihan kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Waktunya setelah orang melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Andai kata tanggal 10 Dzulhijjah tidak sempat untuk menyembelih hewan kurban, waktunya mepet atau tidak sempat mencari hewan kurban, boleh dilanjutkan tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah, disebut orang dengan hari-hari tasyrik. Jadi waktunya ada 4 hari, tanggal 10 setelah sholat Idul Adha,
dilanjutkan tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Andai kata orang menyembelih sapi tanggal 14 Zulhijjah, maka orang itu menyembelih sapi atau menyembelih binatang ternak tadi disebut penyembelihan biasa, bukan penyembelihan hewan kurban. Kurban untuk lebih dari satu orang. Seperti pada pembayaran dam atau denda dalam ibadah haji, kurban seekor kambing itu untuk satu orang. Sedangkan sapi atau unta itu untuk 7 orang. Jadi kalau berkurbannya itu 1 ekor kambing, maka untuk 1 orang atau 1 nama yang berkurban. Tetapi kalau berkurbannya itu sapi, maka itu untuk 7 orang. Contoh, seseorang membeli 1 ekor sapi untuk berkurban. Jadi nama-nama yang berkurban pada 1 ekor sapi itu boleh 7, di antara bapaknya, ibunya, kemudian kakek dan neneknya, 4 orang sudah. Jadi tinggal 3 orang lagi, 3 orang anaknya. Jadi pas 7 orang. Jadi kesimpulannya 1 ekor kambing itu yang berkurban adalah untuk 1 orang. Sedangkan sapi atau onta itu untuk 7 orang atau 7 nama yang berkorban. Kemudian kita melanjutkan tentang syarat binatang kurban. Jadi syarat binatang kurban ada 2. Yang pertama ada ketentuan umur binatang kurban, yang kedua cacat binatang kurban. Adapun syarat yang pertama tentang ketentuan umur binatang kurban, yang pertama domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Disebut domba yang sudah berganti gigi, nama domba tadi namanya musinnah. Kalau ditanya apa itu musinnah, domba yang sudah berganti gigi. Nah, itu boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian kalau kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Jadi kalau sudah umur 2 tahun boleh menjadi binatang kurban. Kemudian kalau sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun juga. Kemudian unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Kemudian syarat yang kedua, cacat binatang kurban. Nah, kalau cacat binatang kurban, maka jangan diambil atau dijadikan hewan kurban kalau ada cacatnya. Cacatnya yang bagaimana? Yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Karena kalau ada cacat binatang kurban, itu yang menyebabkan tidak sah dipergunakan untuk berkurban. Seperti sakit mata atau buta. Ini hewan kurban tidak bisa melihat, buta matanya, atau picak, atau salah satu matanya yang buta, maka tidak bisa juga dijadikan hewan kurban. Atau hewannya ini, binatang ternaknya sakit-sakitan, tidak sehat, atau lagi sakit, atau ada penyakitnya. Nah, tidak bisa juga dijadikan hewan kurban. Atau pincang kakinya, salah satu dari kakinya pincang atau patah, tidak bisa juga dijadikan hewan kurban. Atau binatang ternaknya ini terlalu kurus, tinggal tulang, tidak ada dagingnya, ada dagingnya tapi sedikit. Maka yang lebih dimanfaatkan adalah daging
hewan kurban ini. Kemudian selanjutnya binatang itu tua sekali sehingga seakan tak bersumsum. Ini binatang umurnya terlalu tua. Kenapa? Tidak bagus dijadikan hewan kurban kalau binatangnya terlalu tua. Dagingnya ini keras kalau dimasak. Nah, kasihan kai-kai, bisa lepas gigi sidin. Ya, jadi itu persyaratan binatang kurban. Ada ketentuan umur binatang kurban, kemudian binatang tadi, kemudian syaratnya yang kedua, binatangnya itu tidak cacat, sebagaimana cacat-cacat yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian pemanfaatan atau pembagian daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhoannya. Jadi setelah seseorang beribadah kepada Allah dengan berupa sholat, dengan berupa berpuasa, dengan berupa membayar zakat, yang mana tujuannya itu semua adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ketika sampai bulan Dzulhijjah, di 10 Dzulhijjah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara menyembelih hewan kurban. Di samping itu, ibadah kurban sebagai sarana ibadah sosial untuk berbagi dengan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang kurang mampu. Kemudian daging kurban hendaknya dibagikan masih dalam bentuk daging mentah atau daging yang belum dimasak. Jadi daging kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk diri pribadi yang berkorban. Kemudian sepertiga lagi diberikan atau dibagikan untuk fakir dan miskin. Kemudian sepertiga lagi boleh dibagikan untuk keluarga atau tetangga yang mampu. Sekalipun yang mampu boleh kita bagikan. Tujuannya untuk apa? Untuk menyambung tali silaturahmi. Dan yang afdol, daging kurban ini dibagikan dalam keadaan daging itu masih mentah. Setelah disembelih, kemudian dipotong-potong, ditimbang, dibungkus, langsung dibagikan kepada orang-orang yang telah dijelaskan tadi, yaitu sepertiga bagian untuk pribadi, sepertiga bagian untuk fakir miskin, dan sepertiga bagian untuk keluarga atau tetangga yang mampu dengan tujuan untuk silaturahmi. Penyembelih binatang kurban yang disebut dengan jagal, jadi orang yang menyembelih binatang kurban atau pengurus kurban yang mengurusi hewan kurban, boleh saja mereka menerima daging kurban, baik itu tulangnya, dagingnya, atau yang lainnya, tetapi bukan sebagai upah menyembelih atau upah mengurus. Jadi orang yang menyembelih dan orang yang mengurusi penyembelihan hewan kurban itu boleh saja mendapatkan daging atau yang lainnya dari hewan kurban, cuman itu bukan sebagai upah. Jadi kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban, upahnya atau hadiahnya itu diberikan belain daripada daging kurban atau
yang lainnya. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, an Ali ibni Thalib radhiyallahu anhu qol amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qauma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wala u'ti fi jararatiha syai'an minha. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada saya supaya saya mengurus untuk kurban beliau dan supaya membagikan dagingnya, kulitnya dan barang-barang yang merupakan pakaian unta itu kepada orang-orang miskin, dan saya tidak menerima upah sembelihan daripadanya. Bagi orang yang berkurban, tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan menjual daging kurbannya, baik itu dagingnya, tulangnya, kulitnya, atau bagian apapun dari hewan kurban tersebut. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u luhumal hadyi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamta'u bijuluduha wa la tabi'uha. Artinya dari Abi Sa'id radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau jual daging denda haji dan kurban, makanlah dan sedekahkanlah serta ambillah manfaat dari kulitnya, jangan engkau jual kulit itu. Hadis riwayat Ahmad. Bersyukur tidak selalu tentang harta yang melimpah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersyukur adalah bangga menjadi aku, seperti apa adanya aku. Nek, pamit. Hati-hati di jalannya. Apa artinya nikmat jika hanya untuk dinikmati oleh sendiri? Nikmat Sang Pencipta yang luas tanpa batas. Tak cukup rasanya untuk sekedar mengucap syukur. Berbagi rasa syukur atas pemberiannya tak pernah jadi pilihan yang mudah. Bukan soal mampu tak mampu, bukan juga tentang tua atau muda, tetapi tentang bagaimana mengerti ada hal yang besar yang perlu diyakini oleh hati. Anak-anak yang Bapak cintai, ibadah kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Ibadah kurban ini merupakan tuntunan syariat Islam yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mari berkorban dengan berkurban.
Kemudian selanjutnya adalah tentang akikah. Adapun pengertian akikah menurut bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Kemudian menurut istilah syariat Islam atau menurut syara, artinya akikah itu adalah binatang ternak, adalah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak. Ketika anak lahir, setelah itu kita menyembelih binatang ternak. Kenapa menyembelih binatang ternak? Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketentuannya apabila anak laki-laki yang dilahirkan ini anak laki-laki, maka disunahkan menyembelih binatang ternak berupa kambing, yaitu 2 ekor kambing. Kalau yang lahir itu adalah anak perempuan, maka yang disembelih adalah 1 ekor kambing. Jadi kalau lahir laki-laki 2 ekor kambing, kalau lahir perempuan 1 ekor kambing. Adapun hukum akikah. Jadi hukum akikah untuk orang tua yang baru melahirkan anaknya, hukumnya adalah sunnah. Sekali lagi, hukumnya adalah sunnah. Jadi akikah itu tidak wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Kemudian kapan waktu pelaksanaan akikah? Adapun waktu pelaksanaan akikah yang disyariatkan adalah pada hari yang ke-7 dari kelahiran anak. Jadi pada hari ke-7 pada kelahiran anak itu disunahkan untuk akikah. Kemudian jika hari ke-7 tidak mampu, maka disunahkan pada hari yang lain, yaitu pada hari ke-14. Hari ke-14 juga masih tidak mampu, maka hendaklah melaksanakan akikah disunahkan pada hari ke-21. Hari ke-21 masih belum mampu juga untuk melaksanakan akikah, maka disunahkan kapan mampunya, terserah saja. Ketika ada rezeki, beli kambing, kemudian diniatkan untuk akikah. Biasanya seperti ini. Ketika bayi itu lahir, baik laki-laki atau perempuan bayinya, maka hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 sebelumnya membeli kambing. Setelah membeli kambing, disembelih, kemudian dipotong-potong, dimasak dengan masakan yang manis. Kenapa dimasak dengan masakan yang manis? Tapaulannya supaya nanti anak yang baru lahir ini akhlaknya manis, akhlaknya bagus, akhlaknya terpuji. Nah, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dimasak dengan masakan yang manis, hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari yang ke-21, diundanglah tetangga, saudara, keluarga ke rumah. Diundang. Ketika sudah datang keluarga, kemudian panggil tuan gurunya atau ustadznya ke
ke rumah kita undang. Untuk apa? Memberikan nama untuk bayi yang baru lahir tadi. Disebut orang dengan tasmiyah. Tasmiyah artinya pemberian nama. Setelah itu kemudian diberi nama si bayi tadi. Setelah diberi nama, dibacakan doa. Setelah dibacakan doa, saudara tetangga yang hadir di rumah diberi makan dengan daging kambing yang dimasak dengan masakan yang manis tadi. Seperti itu. Dan daging akikah itu lebih afdol diberikan adalah dagingnya telah dimasak atau siap saji, siap santap. Beda dengan daging kurban. Kalau daging kurban itu lebih afdol dibagikan atau diberikan dagingnya dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Kalau daging akikah itu yang afdol dibagikan atau diberikan dagingnya sudah dimasak. Lebih bagusnya adalah dengan masakan yang manis. Baik, kemudian selanjutnya adapun perbedaan kurban dan akikah. Adapun perbedaannya adalah kurban dilaksanakan antara tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, kalau kurban disyariatkan dilaksanakan setiap tahun. Kemudian yang ketiga, binatangnya cukup 1 ekor. Kemudian yang keempat, seekor sapi boleh untuk 7 orang. Dan yang kelima, kalau kurban daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Kemudian kalau akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Kemudian yang kedua, dilaksanakan 1 kali seumur hidup. Jadi cukup sekali seumur hidup kalau akikah, tidak berulang-ulang setiap tahun. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Yang keempat, akikah binatang selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk seorang anak. Kemudian yang kelima, daging diberikan setelah dimasak. Itu dimasak dengan masakan yang manis. Baik, selanjutnya adalah membiasakan sikap dermawan atau pemurah. Jadi bentuk-bentuk sikap dermawan sebagai implementasi atau mempraktekkan dari pemahaman terhadap kurban dan akikah antara lain adalah yang A, gemar memberi makanan ringan atau berat kepada orang yang hendak berbuka puasa. Kemudian yang B, sering memberi lauk pauk kepada tetangga, terutama yang tergolong miskin. Jadi kalau kita menyayur atau bikin sayur, maka banyakilah kuahnya. Supaya apa? Banyak kuahnya supaya bisa dibagi ke tetangga. Kemudian yang C, sering memberikan oleh-oleh sekedarnya kepada tetangga sepulang kita dari bepergian. Kalau kita lagi keluar kota atau lagi bepergian kemana, maka kalau ada rezeki kita bisa membawa oleh-oleh sekedarnya agar bisa dibagikan ke tetangga. Kemudian yang D, gemar mengajak teman untuk sekedar minum atau makan makanan ringan saat istirahat bagi siswa. Jadi kalau ada rezeki lebih, ajak teman untuk makan atau minum. Nah, yang pastinya kita yang mentraktir sesekali kalau ketika mendapatkan rezeki lebih. Kemudian yang E, memberikan hasil panen buah maupun yang lain saat kita memetiknya. Ketika kita punya kebun buah,
ketika lagi panen, hendaklah membagi atau berbagi kepada teman, saudara, keluarga, dan tetangga. Jadi mempraktekkan kurban tentang akikah tadi supaya menjadikan kita ini bersifat dermawan atau pemurah, baik kepada keluarga, baik kepada tetangga ataupun orang lain. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.